Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi untuk pengerjaan project ya. Jadi untuk materi pada mata pelajaran APL PIG yang sudah kita lalui kemarin, bahwa materi yang kemarin itu adalah merupakan materi materi awal, materi dasar dari kita untuk menjalankan sebuah program, yaitu yang kita pakai pada saat ini adalah program AutoCAD. Jadi ada beberapa software yang perlu kita pelajari dalam jurusan kita di DPIB ini. Jadi ada uh, untuk proses desain sendiri itu nanti ada beberapa aplikasi yang patut kalian pelajari, dan syarat utama memang di masa pandemi seperti ini itu syarat wajib yang perlu kalian miliki itu adalah perangkat ya, terutama di mata pelajaran kita di APLPIG ini yang harus dimiliki yaitu adalah laptop atau enggak PC atau komputer ya. Jadi minimal kalian ketika belajar di rumah yang harus dimiliki itu, karena ya ya mau gimana lagi, karena kondisinya memang seperti ini dan diwajibkan belajar di rumah, ya kalian harus memiliki laptop atau komputer. Nah, berbeda dengan ketika kita belajar di masa tidak pandemi. Nah, itu nanti akan difasilitasi oleh sekolah. Karena di sekolah kita, terutama di jurusan kita itu sudah disediakan beberapa komputer dan laptop ya. Dan itu memang disediakan untuk kalian. Tapi karena di masa seperti ini, ya kita nggak bisa datang ke sekolah. Nah, maka dari itu kita belajarnya menggunakan laptopnya masing-masing. Nah, kita belajarnya di rumah. Nah, materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu itu adalah merupakan materi dasar. Itu adalah tahapan-tahapan kalian untuk mengerjakan sebuah project nanti ke depannya. Nah, tapi nanti ke depan untuk kita mengerjakan project atau membuat sesuatu pekerjaan nanti untuk setiap materi setiap minggunya nanti akan saya pandu menggunakan video tutorial. Ya, jadi nanti akan saya demonstrasikan secara langsung menggunakan laptop, tapi nanti akan saya rekam layar pakai screen recorder. Ya, jadi nanti kalian bisa memantau atau melihat file video ini, kalian bisa lihat di YouTube yang sudah saya upload. Nanti kalian bisa buka di Google Classroom dan nanti linknya akan saya sertakan. Dan nanti project yang akan kalian kerjakan itu nanti akan saya upload juga di Google Classroom. Jadi nanti ada beberapa paket yang harus kalian buka dan harus kalian pelajari. Itu nanti ada video tutorial dan ada materi tes projectnya. Jadi nanti ada beberapa file yang untuk pendukung mata pelajaran ini. Setiap minggunya nanti akan saya lampirkan itu. Nah, kenapa minggu kemarin itu tidak saya sertakan video? Karena minggu kemarin itu adalah merupakan materi dasar. Jadi biar kalian itu mengetahui apa itu dari program AutoCAD itu sendiri, kemudian biar kalian menggali informasi tentang AutoCAD itu sendiri, karena AutoCAD ini secara prinsip itu sangat luas. Ya, jadi ini tuh sangat luas. Jadi AutoCAD itu ada termasuk AutoCAD bangunan, atau AutoCAD mesin dan lain-lain ya. Tapi nanti yang khusus kita gunakan itu nanti kita akan menggunakan AutoCAD building atau arsitektural yang kita gunakan untuk menggambar sebuah bangunan gedung atau sipil. Nah, untuk di AutoCAD sendiri itu banyak sekali menu ya, menu-menu tools yang kita gunakan itu sangat banyak sekali dan itu sangat luas. Nah, tapi nanti kita nggak akan menggunakan itu semua. Kita akan menggunakan beberapa kita akan menggunakan beberapa dari tools, dari menu-menu yang ada di AutoCAD ini, hanya yang kita gunakan saja. Jadi tidak semua kita pelajari, tidak semua kita gunakan, tapi hanya yang kita perlukan saja yang nanti kita akan pelajari. Nah, untuk penggunaan pada menu-menu dalam AutoCAD ini nanti akan saya jelaskan, akan saya demonstrasikan secara tidak langsung. Jadi nanti setiap mengerjakan sebuah project itu harus menggunakan tools apa, kemudian nanti kita menggunakannya bagaimana, langkahnya bagaimana, itu nanti akan saya jelaskan sambil jalan. Jadi nanti dalam pembuatan sebuah objek itu nanti ya kita akan demonstrasikan di dalam materi itu. Jadi nggak akan saya demonstrasikan
satu persatu cara membuat line gimana, circle gimana, rektang gimana, membuat arsir gimana. Jadi nanti nggak akan saya jelaskan sedetail itu. Jadi nanti akan saya jelaskan dalam proses pembelajarannya, nanti akan saya jelaskan itu step by stepnya. Nah, maka dari itu silahkan nanti kalian pelajari sendiri, dan nanti jika ada yang tidak paham atau tidak mengerti cara menggunakan atau mengoperasikannya, nanti kalian bisa menghubungi saya ya. Jadi nanti kalian bisa menghubungi saya, menanyakan perihal mana yang tidak paham, mana yang belum paham, itu nanti silahkan kalian hubungi dan nanti bisa kita diskusi via WhatsApp. Nah, untuk materi-materi yang kemarin yang sudah saya sampaikan itu adalah pijakan awal kalian untuk menyambut materi ini. Jadi nanti kita ke depan itu kita sudah basisnya project. Jadi nanti ketika kalian tertinggal dengan satu pertemuan, nanti kalian tidak akan bisa mengerjakan ke pertemuan selanjutnya. Karena nanti kita basisnya kan project. Jadi nanti kita akan berurutan antara pertemuan satu, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu nanti akan saling keterkaitan. Jadi saran saya itu nanti kalian silakan ikuti setiap pertemuannya, kalian ikuti dan kalian silahkan kalian praktekkan, dan nanti untuk tugasnya silahkan, tugas hasil latihan itu nanti silahkan kalian kumpulkan via Google Classroom. Nah, kalian jangan beranggapan bahwa kenapa setiap minggu, setiap hari kok ada tugas dari jurusan bangunan, dari setiap mata pelajaran ada tugas, kemudian setiap ini tugasnya selalu banyak. Nah, kalian jangan beranggapan seperti itu, karena di kita khususnya jurusan bangunan itu kita basisnya project ya, kita basisnya project, dan untuk menyelesaikan sebuah project itu tidak mungkin instan. Jadi kita selesaikan dalam satu pertemuan itu tidak mungkin, dan nanti kita akan selesaikan itu dalam kurun waktu satu semester atau berapa kali pertemuan. Nah, itu nanti step by stepnya kita akan pelajari setiap minggunya. Jadi nanti setiap minggu itu harus tahu prosesnya, jadi biar kalian itu paham. Nanti kalau kalian nggak mengikuti ya kalian akan ketinggalan. Jadi nanti sistemnya seperti itu. Maka kalian itu salah kalau ada yang beranggapan bahwa kenapa setiap hari harus ada tugas, setiap minggunya pasti ada tugas. Nah, itu sebenarnya bukan tugas, tapi itu proses kalian untuk mempelajari materi ini. Itu ya kalian harus mempraktekkan, dan hasil dari kalian mempraktekkan itu yang dikumpulkan. Karena kalau di teknik kalian nggak praktek, itu kalian nggak akan bisa, kalian nggak akan paham. Kalau hanya saya sampaikan teori, hanya saya sampaikan uh, ilustrasi yang sifatnya tidak langsung, itu nanti kalian nggak akan paham. Nah, kalian harus bisa mengaplikasikan sendiri. Jadi kalian harus bisa mempraktekannya sendiri. Nah, jadi kalian berpikirnya seperti itu. Jangan menganggap bahwa setiap hari kok ada tugas, setiap hari ada materi-materi baru yang harus dikumpulkan tugasnya. Nah, itu memang prosesnya seperti itu. Dan saya rasa itu nanti semua mata pelajaran seperti itu. Karena di kita itu uh, kita project terutama untuk mata-mata pelajaran yang semesteran, yaitu nanti sistemnya project. Nah, kayak di APL PIG ini itu nanti di semester 1, semester 2 kita basisnya project semua. Jadi nanti setiap minggunya itu step by stepnya harus kita ikutin. Kalau kalian ketinggalan, kalian nggak akan bisa. Ya, kalian akan tertinggal nanti. Nah, ini adalah merupakan langkah awal atau pertemuan, kita sudah masukin pertemuan ke-6 ya. Jadi tapi untuk kita menginjakkan project itu, ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, ini adalah saya jelaskan ya, kemarin belum sempat saya jelaskan secara garis besar bahwa ini adalah aplikasi AutoCAD ya. Ini adalah aplikasi AutoCAD Building, dan yang saya pakai ini adalah AutoCAD 2015 ya. Jadi di AutoCAD itu ada banyak versi, ada versi 2006, 2007, 2010, bahkan sekarang itu sampai tahun 2021 itu sudah ada AutoCAD versi 2022, itu sudah ada. Tapi untuk versi yang semakin terbaru itu fiturnya semakin banyak dan semakin berat.
Jadi kalau perangkat kalian itu tidak mengikuti, tidak speknya tidak tinggi, maka itu nanti akan sangat berat, akan terbebani sama aplikasi AutoCAD itu sendiri. Dan saya sarankan karena banyak sekali program AutoCAD yang saya rekomendasikan itu adalah minimal kalian menggunakan AutoCAD 2012. Nah, kenapa kok saya menggunakan 2012? Karena 2012 itu sudah menginjak ke yang lebih terbaru. Karena kalau setelah 2012 itu AutoCAD-nya itu hampir sama, cuman nanti ada banyak fitur-fitur tambahan. Cuman basicnya itu sama. Nah, tapi kalau di bawah 2010, misal 2009, 2007, dan itu nanti programnya udah sangat jadul. Jadi nanti kita sangat tertinggal lah kalau kita memakai itu. Sedangkan nanti saya merekomendasikannya, saya menggunakannya ya eh, itu pakai 2015 dan fiturnya sudah ada beberapa yang memang itu patut kita gunakan dan itu bisa mempercepat dalam proses pengerjaan proyek kita. Kayak gitu ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail, secara rinci karena itu nanti sangat banyak sekali. Dan nanti akan saya jelaskan mana yang penting dan yang kita gunakan saja. Ya. Oke. Ini secara garis besar saya jelaskan bahwa program AutoCAD itu ketika kita pertama buka itu tampilannya seperti ini. Ya. Ini adalah merupakan judul tugas kita, proyek kita. Kemudian ini ada tahunnya di sini ya. Kemudian ini adalah lembar area kerja kita, ya. Jadi nanti kita itu bekerja di sini, ya. Dan lembar kerja di AutoCAD itu sangat luas, ya. Walaupun kita lihat ini kan kecil hanya satu layar. Cuman ketika kita zoom itu akan nanti sangat luas. Zoom in, zoom out itu nanti akan luas sekali. Dan nanti kalau kita menggambar, kita juga harus membatasi area-area kerja ini. Karena kalau kalian nanti tidak membatasi, dan gambar kalian itu nanti akan hilang. Akan susah kita untuk mencarinya. Ya. Oke. Ini adalah tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada lembar tugas kita. Yang pertama ada model. Yang ini ada layout 1, ada layout 2, dan seterusnya. Dan ini nanti kita bisa custom. Ya, ini ada model. Nah, kita untuk mengerjakannya itu nanti kita di model. Kemudian di sini kita pakai 2D wireframe. Nah, kenapa kita menggunakan 2D wireframe? Karena kita gambarnya masih menggunakan 2 dimensi. Ya, maka kita menggunakan 2D wireframe. Kemudian di sini ada top. Nah, ini ada pilihan, ada top, ada bottom, ada left, ada right, front, back, SW isometric, SA isometric, dan lain-lain. Nah, ini kita menggunakan top karena kita menggambar itu dari atas, ya. Kita menggunakan top. Nah, layarnya seperti ini. Kemudian kita menginjak ke keyboard, ya. Di keyboard itu ada banyak sekali tombol-tombol, dan itu nanti akan beberapa yang perlu kita gunakan pada program kita, program AutoCAD. Nah, untuk program sendiri di sini tuh udah ada tools-tools yang kita bisa klik. Kita bisa klik dan ada pakai shortcut. Nah, jadi ada dua metode untuk kita bisa menggambar di AutoCAD itu. Kita bisa menggunakan tombol, kita bisa menggunakan shortcut. Nah, shortcut itu menggunakan keyboard, menggunakan perintah. Semisal, salah satu contoh, ini ada line. Line ini adalah kita untuk membuat garis. Nah, ketika kita membuat garis, ketika kita ngeklik klik line, itu bisa. Tapi ketika kita mau menggunakan shortcut, itu kita cukup ketik L, Enter. Ya, bisa menggunakan L, Enter, itu sama dengan line. Kemudian polyline itu nanti juga ada sama ada shortcutnya juga, circle juga ada, arcs juga. Jadi semuanya itu nanti ada shortcutnya semua. Dan saya sarankan bagi kalian, mumpung ini masih awal ya, kalian masih menggunakan program AutoCAD, jadi nanti saya sarankan untuk menggunakan shortcut. Jadi jangan terpacu sama tombol. Nah, kenapa? Karena di setiap versi 2010, 11, 12 sampai 2022 itu nanti setiap ada perubahan versi, bisa jadi untuk simbol-simbol perletakan simbol pada tombol ini itu nanti akan berubah.
Nah, maka dari itu saya sarankan untuk menggunakan shortcut. Karena ketika shortcut itu semua model atau semua versi pada AutoCAD itu nanti sama. Ketika line, ini nanti setiap versi itu ada yang logonya berubah. Antara 2010 sama 2022 itu nanti beda. Nah, maka dari itu kita menggunakan shortcut. Tapi kalau shortcut itu nanti semuanya sama. Mulai dari versi 2006 sampai 2022 itu semuanya sama, tidak ada yang berubah. Oke, itu alasan kenapa saya tekankan untuk menggunakan shortcut. Oke, kemudian ketika kita menggambar, kita mengerjakan suatu objek atau menjalankan sebuah perintah, misal line, polyline, circle, arcs, dan lain-lain. Itu kita sudah terlanjur ya, misalnya seperti ini. L, enter. Nah, ini kan sudah masuk dalam perintah line. Nah, ketika kita untuk mengganti sebuah perintah, itu kita cukup tekan ESC. Nah, ini di tombol keyboard kalian yang pojok kiri atas itu ada tombol ESC atau escape. Nah, kalian cukup tekan itu. Ini saya tekan. Nah, maka ini akan kembali ke menu awal, menu semula. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada lagi, ketika saya mau menekan enter. Nah, ini kan saya karena di AutoCAD itu enter sangat sering terpakai ya. Misal ketik L, enter. Nah, enter itu untuk di AutoCAD kalian bisa menggunakan spasi. Jadi itu sama. Ya, enter sama spasi itu ketika di program AutoCAD itu fungsinya sama. Ya. Nah, ini sama. Nah, ini kan sudah menggunakan perintah lain. Ketika saya mau kembali, saya cukup tekan ESC. Nah, ini saya kembali ke menu awal. Cancel. Tuh. Itu ya. Ini untuk perintah-perintah dasar yang sifatnya nanti sering terpakai. Kemudian yang kedua itu nanti ada mouse. Nah, dalam mouse ini ada klik kiri, klik kanan, scroll, dan tombol pada scroll. Nah, ini ada klik kiri, ada klik kanan. Klik kanan itu properties ya, properties lah, ini kita bisa menampilkan pilihan-pilihan. Kemudian ini ada di tengah itu ada scroll yang bisa kita putar, itu namanya scroll. Itu untuk zoom in dan zoom out. Ini untuk zoom in pada gambar dan zoom out pada objek. Jadi kita bisa ngezoom pakai scroll. Nah, seperti ini. Nah, di AutoCAD itu juga ini ada fungsinya. Scroll ini tuh bisa ditekan. Dan mungkin kalian belum pernah tahu ya bahwa scroll ini tuh ada tombol kliknya di dalamnya. Ini kalian bisa tekan. Dan ini fungsinya adalah untuk menggeser objek. Nah, kalian tekan scrollnya, kalian pencet, kemudian kalian geser ke kiri, atas, bawah, itu bisa untuk menggeser objek. Kalau kita putar itu untuk zoom in dan zoom out. Oke, itu pada mouse. Jadi ada beberapa perintah ya. Pada mouse ada klik kiri, klik kanan, scroll atas bawah, dan klik pada scroll. Oke, kita lanjut. Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita menggambar, karena di AutoCAD ini kan areanya sangat luas sekali ya. Jadi ini kita harus batasi area kerja. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa satuan, kita menggambar itu kan pakai satuan. Di AutoCAD, ketika kalian baru menginstal AutoCAD, itu nanti sistemnya itu otomatis akan satuannya menggunakan inci. Nah, inci itu kan bukan di satuan kita ya. Kalau di kita itu kan pakainya satuan meter. Nah, maka dari itu di program AutoCAD itu nanti kita akan sesuaikan dengan satuan kita. Karena kalau kalian tidak menyeting atau tidak mengatur satuan, itu nanti ketika kalian menggambar, ketika kalian ketik 1, ketik 2, itu maksudnya ya inci, bukan satuan mili. Nah, sedangkan kita menggunakan satuannya itu milimeter atau metrik. Nah, maka dari itu kita harus merubah satuan dalam AutoCAD terlebih dahulu. Itu langkah awal ketika kalian menggunakan AutoCAD baru. Kalian harus merubah itu. Nah, cara untuk mengoperasikannya, kalian itu cukup ketikkan unit, UNIT.
unit. Ini ya, ini ada muncul units pakai S belakangnya. Units, enter. Nah, di sini ini ada drawing unit, ada lengthnya ada tipe, precision, ada angelnya, ini ada decimal degree, precisionnya 0. Nah, yang perlu kita rubah itu nanti cukup ini, insertion scale. Nah, ini yang perlu kita rubah. Ini untuk AutoCAD baru itu biasanya satuannya masih in, ya, masih inci. Nah, kita rubah menjadi milimeter. Kita rubah menjadi milimeter. Nah, setelah kita rubah menjadi milimeter, nah untuk precisionnya ini kita menghendaki nanti ketika kalian menginputkan nilai itu ada berapa angka di belakang koma, itu maksudnya di precision sini. Kalian mau 2 angka di depan koma, ini kalian cukup ini. Ya, kemudian ketika sudah dipilih kalian klik OK. Nah, ini untuk satuan di AutoCAD-nya kita sudah berubah ke satuan milimeter. Oke, itu tahap pertama. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita menggambar atau melakukan pekerjaan, kita harus membatasi area kerja kita terlebih dahulu. Karena ini di lembar, ya ibaratnya ini kita kertas ya, ini kertasnya, tapi ini lebarnya itu tak terhingga kalau di AutoCAD. Nah, kita harus membatasi area kerja ini terlebih dahulu, membatasi lembar kita. Nah, kita untuk membatasi perintahnya kita menggunakan perintah limits. Nah, kita cukup ketikkan limits, limits, ya, kemudian kalian tekan enter. Kemudian enter sekali lagi. Jadi enternya 2 kali ya. Ketik limits, enter, enter. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini kita ketikkan, kita ketik 2, misal area kerja kita menginginkan 20.000. Kita ketik 20, tuh 23, 20.000. Nah, ini kemudian kita tekan koma. Kemudian 20.000 lagi. Nah, kenapa ini pakai koma? Jadi ada beberapa perbedaan ya antara koma dan titik. Di AutoCAD itu nanti untuk bahasa pemrograman kita itu nanti itu sangat berbeda antara titik dan koma. Tapi ada beberapa yang nanti kita bacanya titik itu bacanya koma. Nah, ketika kita membuat sebuah persegi, nah ini untuk panjang kali lebar. Nah, kita menggunakannya koma. Kemudian semisal kita ini 20.000, 500 semisal ya. Itu untuk komanya kita pakainya titik 20.000, 500. Nah, untuk koma ini itu pakainya titik. Koma sebuah satuan angka itu kita pakainya titik, bukan koma. Ya, jadi itu adalah perbedaan antara titik dan koma. Nah, ini kita hapus saja karena tadi hanya contoh. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, ini sudah terbatasi area kerja kita. Kemudian kita akan zoom, ketik Z, enter, kemudian A, enter. Nah, maka ini akan sudah muncul, area kerja kita sudah muncul. Oke, setelah itu selanjutnya sebelum kita menggambar ke projectnya, kita akan rubah atau kita akan setting perlengkapan-perlengkapan kita sebelum kita menggambar. Nah, ada beberapa yang perlu kita setting atau kita atur dalam perlengkapan-perlengkapan, kemudian aturan-aturannya itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa AutoCAD ini, ya memang AutoCAD ini itu bisa kita langsung
aplikasikan menggambar itu bisa. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu setting terlebih dahulu, mulai dari jenis teksnya, ukuran teksnya, kemudian bentuk dimensinya, kemudian jarak dimensinya, itu kita atur terlebih dahulu. Nah, itu biar kenapa? Itu alasannya karena ketika nanti kita waktu sudah menggambar, kita tidak perlu men-setting lagi. Kita cukup langsung menggunakan. Kita tidak menyeting itu lebih apa dalam perjalanan kita menggambar. Maka dari itu kita setting terlebih dahulu di awal. Nah, untuk setting awal, kita harus menyeting teksnya terlebih dahulu. Karena teksnya itu nanti kan kita untuk memberi sebuah notasi, memberi keterangan, itu kan kita pakai teks. Nah, kita harus atur teksnya terlebih dahulu. Langkahnya ketik ketik st ya, st atau style di sini, kemudian kita tekan enter. Nah, maka akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di sini untuk text style-nya, di sini ada anotatif, di sini ada standar. Nah, ini nanti kita akan kepakai semua. Nah, tapi nanti kita akan menggunakan anotatif. Jadi kita nanti untuk gambarnya segala macam kita akan menggunakan anotatif scale. Ya, kita setting, kita klik dulu yang anotatif. Klik, kemudian kita setting terlebih dahulu. Untuk paper tag head-nya ya, paper tag head-nya ini untuk tinggi teks. Untuk tinggi teksnya ini adalah 2,5. Nah, ini pakainya titik ya, bukan koma. Jadi 2,5. 2,5 ini 2,5 mm. Karena tadi kita kan satuannya sudah berubah menjadi mili, jadi apapun yang kita inputkan itu kita sudah mili. Nah, ini untuk 2,5 adalah 2,5 mm. Kemudian width vektornya. Width vektor ini adalah lebar dari teksnya. Nah, kalau satu ini berarti skala teksnya 1:1 untuk lebarnya. Kalau kita perkecil, misal 0,7, nah maka teksnya ini akan menyempit, lebih ramping. Oke, kemudian setelah itu ini sudah ya. Jadi teksnya, untuk jenis teksnya kita pilih yang Arial aja, yang standar biar mudah dibaca. Jangan yang aneh-aneh ya. Ini pakainya Arial saja. Biar nanti gambarnya itu standar. Kemudian setelah itu cukup 3 ini yang perlu kita setting, mulai dari font name, width vector, dan oblique angle ini nggak usah karena ini kemiringan. Nah, setelah itu hanya 1, 2, dan 3 kita pindah di standar. Kita harus setting standar juga. Nah, ini ada dialog box yang kita pindah. The current style has been modified. Nah, ini kita klik yes. Nah, maka ini sudah otomatis tersimpan. Kemudian untuk itu kita pindah di standar. Standar ini untuk hacknya kita jangan rubah. Karena standar ini nanti teksnya harus netral. Jadi nanti kita bisa setting jadi berapapun. Tapi kalau yang anotatif kita sudah patok menjadi 2,5 mm. Nah, untuk yang standar ini hacknya tetap 0. Untuk width vektornya ini kita rubah menjadi 0,7. Kemudian apply, close. Nah, ini berarti teksnya kita sudah tersetting dan kita atur. Kemudian selanjutnya setelah kita pindah ke teks, nah kita harus atur dimensinya. Nah, apa sih dimensi itu? Dimensi adalah dimana kita nanti memberi notasi pada sebuah objek atau sebuah gambar. Jadi nanti kita untuk memberi ukuran, memberi keterangan, nah itu namanya dimensi. Ya, kita menggunakannya dimension style. Nah, kita harus merubah itu. Karena kalau dalam pabrikan seperti ini, itu nanti masih acak-acakan, masih bawaan dari pabrik. Nah, kita harus merubah itu menggunakan standar kita. Nah, untuk merubah dimensi, shortcutnya kita tekan D, ya,
D atau dim style ini, kemudian kita tekan enter. Nah, maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini untuk dimension itu juga sama. Ini ada anotatif, ada standar. Anotatif, standar. Ada dua, sama ya dengan teks, jadi ada dua. Nah, yang perlu kita setting itu nanti cukup anotatifnya saja. Anotatif, kemudian setelah kita klik anotatif, kita pilih modify. Nah, di sini ya, modify. Nah, setelah modify, maka di sini akan muncul banyak perintah. Ada banyak kotak dialog di sini yang perlu kita setting. Nah, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, apa aja sih yang perlu kita setting? Nah, kita mulai dari awal. Kita mulai tarik dari depan, kita pilih ke menu lens. Dari depan, lens. Nah, untuk lens, ini yang perlu kita setting adalah kita dari atas. Untuk colornya kita tetap hitam, typingnya kita pakai backblock saja. Untuk baseline spacing, nah ini jarak dimensi dengan objek, itu kita satu saja. Kemudian extend beyond dim lines, kita satu saja. Kemudian offset from origin, kita satu saja. Nah, jadi semua ini satu. Ya. Kemudian setelah itu, ini hanya ada 3 yang perlu kita setting ya. Baseline spacing, extend beyond dim lines, dan offset from origin. Jadi ada 3. Kita pilih, kita tekan satu-satu semua. Dan kita pindah. Kita pindah di symbol and arrow. Symbol and arrow. Nah, di sini. Untuk first-nya, ya kita pakai yang close fill saja. Second-nya kita pakai close fill saja. Untuk leader kita pakai close fill saja. Jadi semua tiga-tiganya kita pakai close file. Untuk row size-nya ini kita pilih 1. Row size kita pilih 1. Kemudian untuk yang lain tidak ada ya. Jadi hanya ini row size-nya saja yang kita rubah. Kemudian kita pindah di teks. Untuk teksnya, nah teks yang sudah kita setting, ini ada 2, standar dan anotatif. Nah, untuk teksnya kita pilih yang anotatif. Kemudian tag height-nya kita sudah otomatis ya, udah 2,5. Kemudian ini, nah kemudian yang perlu kita setting lagi adalah tag alignment. Tag alignment ini kita pilih yang horizontal. Biar nanti kita itu mudah membacanya, biar nanti semua teks itu posisinya horizontal, tidak ada yang vertikal, tidak ada yang miring. Jadi nanti kita teksnya semuanya horizontal. Oke, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu, oh ini modify lagi ya, maaf belum selesai tadi. Kita pilih di teks, kemudian kita pindah di fit. Fit ini kita pilih yang always keep. Kemudian primary unit tidak ada yang kita setting karena precisionnya kita pilih 2 angka setelah koma. Kemudian alternative unit tidak ada, tolerance tidak ada. Nah, setelah itu kita klik OK. Itu ya. Nah, saya ulangi lagi dari depan. Kita pilih lines. Untuk lines yang perlu kita rubah hanya baseline spacing kita pilih 1, extend beyond dim lines 1, offset from origin 1. Kemudian pindah symbol and row. Ini hanya row size kita rubah menjadi 1. Pindah text. Text style kita rubah anotatif. Kemudian tag alignment kita pilih horizontal. Untuk fit-nya kita pilih always keep. Kemudian OK. Nah, setelah itu kita close. Oke, itu berarti sudah kita sudah mengatur teks, sudah mengatur dimensi, dan tahap selanjutnya kita mengatur yang namanya layer. Nah, ini adalah layer. Ya. Nah, apa sih fungsi dari layer itu?
Fungsi dari layar itu adalah nanti kita untuk membedakan garis kita atau objek kita. Ya, jadi nanti ketika kita sudah menggambar, nanti kan proyek kita itu untuk di semester 1 itu nanti kan menggambar rumah tinggal satu lantai. Tapi untuk di semester 2 itu nanti kita menggambar rumah tinggal 2 lantai. Nah, fungsi dari layar sendiri itu adalah untuk membedakan antar objek. Jadi semisal kalian membuat gambar pondasi, gambar dinding, gambar atap, gambar detail dan lain-lain, itu nanti kita akan dibedakan. Nah, kenapa kok kita bedakan? Karena itu nanti untuk mempermudah kita dalam mencari sebuah objek kita. Jadi kita untuk mempermudah. Ketika kita mau memilih objek pondasi, ya kita tinggal milih layar pondasi, itu nanti semuanya akan terpilih. Kemudian kita akan mematikan layar pondasi, kita tinggal mematikan. Nah, fungsi dari layar adalah untuk itu, untuk membedakan antar objek. Jadi objek satu dengan objek lain itu biar dibedakan. Nah, kita perlu setting. Untuk mengatur layar kita menggunakan perintah LA. Nah, ini ya, LA atau layer dan tekan enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, untuk AutoCAD baru nanti akan munculnya seperti ini. Ini ada layer 0 karena ini baru ya, jadi ini masih 0. Nah, nanti kita akan mengatur beberapa jenis layer. Nah, jenis layer itu dibedakan berdasarkan dari kebutuhan kita sendiri. Itu tidak ada patokannya, tidak ada aturannya. Itu sesuai dengan kita sendiri. Nah, kita menginginkan layar apa? Misal kita baru membuat kusen, ya berarti kita membuat layar kusen. Kita membuat pondasi, kita membuat layar pondasi. Kita membuat atap, kita membuat layar atap. Nah, seperti itu. Jadi, itu tidak ada patokannya. Nah, kita akan coba membuat beberapa layar. Nah, untuk nanti pertama kali kalian membuat itu kan harus membuat as bangunan. Nah, kita untuk membuat layar kita pakai ini ya, new layer atau ALT plus N. Nah, kita klik saja new layer, klik. Nah, nanti maka di sini akan muncul menu layar baru. Ini kita ketik misal as bangunan. Nah, untuk colornya, warnanya kita menghendaki warna misalnya merah. Nah, ini bebas ya, kalian bisa memilih sesuka kalian. Kemudian line weight. Untuk line type-nya kita pakai continue saja. Untuk line weight-nya, nah ini untuk ukuran pada garis kita pilih. Misal kita menghendaki as bangunan 0,05 misalnya. Oke, kemudian ini plotnya, ini kita tidak perlu setting, yang perlu kita setting atau kita atur hanya nama, warna, dan line width-nya. Oke, ini as bangunan sudah. Kemudian nanti kita akan rencana membuat dinding. Berarti kita new layer lagi, membuat dinding. Kemudian warnanya kita pilih misalnya warna hijau. Kemudian oke. Dan line width-nya kita bedakan antara as dengan tembok misalnya ukuran 18. Kemudian kita bikin layer lagi, misal plesteran. Ini oke, kemudian untuk line width-nya saya bikin 0,05 saja. Oke, ini hanya contoh 3 ya. Jadi nanti silahkan nanti kalian buat sesuai dengan tuntutan pekerjaan kalian. Jadi semisal kalian membuat apapun itu nanti yang kalian buat, setiap perbedaan benda itu nanti silahkan kalian buat layarnya. Oke, ini saya contohkan 3 saja. Jadi nanti kalau kalian ingin menambahkan silahkan bisa diulangi perintah yang pertama tadi. Oke, setelah ini kita setting, kita langsung close. Nah, itu adalah beberapa metode atau beberapa pengaturan yang perlu kita lakukan, dan pengaturan ini tadi itu sifatnya bukan baku ya,
Jadi tidak mengikat. Jadi ini tadi adalah standar yang perlu kita setting langkah awal itu. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah standar, bukan bukan ini bukan harus ya. Saya tidak mengharuskan, tapi minimal kalian harus men-setting seperti itu. Jadi kalau kalian semisal ada yang sudah paham, ada yang sudah sampai jauh belajar AutoCAD-nya, saya persilahkan kalian untuk mengoprak-aprik, mengcustom settingan yang sudah saya sampaikan tadi, saya persilahkan. Tapi minimal yang harus kalian setting itu yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi kalau kalian sudah bisa, kalian silahkan mau membuat objek bentuk seperti apapun, mau setting seperti apapun, saya persilahkan. Jadi saya tidak membatasi apa yang harus kalian kerjakan, tapi yang penting tuntutan kita, project kita, itu nanti terselesaikan sesuai dengan tuntutan. Untuk metode, untuk apa cara-caranya, langkah-langkahnya, kalian mempunyai metode yang lebih cepat, metode yang lebih terbaru, itu saya persilahkan. Itu tidak saya wajibkan menggunakan metode yang saya gunakan. Tapi jika kalian menghendaki untuk menggunakan yang metode saya pakai, saya persilahkan. Kemudian apa yang kalian belum paham, silahkan nanti bisa ditanyakan, kita bisa konsultasi via WA atau via video call. Jadi nanti kita sifatnya fleksibel saja. Oke, gitu. Ini untuk langkah awal. Jadi nanti silahkan kalian praktekkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan dipraktekkan. Dan nanti jika sudah selesai kalian men-setting itu, silahkan nanti kalian simpan filenya. Nah, klik ini ya logo AutoCAD, kemudian kalian simpan. Simpan. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi ini adalah perletakan yang akan kita akan menyimpan filenya di mana. Misalkan kita akan menyimpan di ini ya, saya untuk di APL PIG semester 1. Mungkin di sini akan saya simpan filenya misal nama kalian. Nah, ini kalian silahkan simpan menggunakan nama kalian ya. Misalnya saya simpan menggunakan nama saya sendiri, Suryanto, kemudian tanggalnya ini tanggal 15 bulan 8 2002. Nah, ini nanti silahkan kalian simpan tanggal dimana kalian mengerjakan, silahkan disimpan, kemudian klik save. Nah, setelah filenya tersimpan seperti ini ya, ini silahkan nanti filenya disimpan, dan ini nanti kita akan gunakan sampai nanti semester akhir. Sampai semester 1 akhir itu nanti kita akan menggunakan satu file ini. Jadi silahkan simpan dengan baik ya, jangan sampai hilang. Dan nanti setiap apa yang kalian lakukan, setiap apa yang kalian kerjakan, file ini nanti akan saya minta. Jadi setiap minggunya, semisal nih, ini minggu pertama kita mengerjakan ini, file ini nanti akan saya minta kalian untuk mengirim di Google Classroom ya. Jadi nanti file ini bisa kalian cari di misal kan tadi saya simpan di sini ya. Nah, ini filenya sudah ada di sini, Suryanto 15/08/2021. Nah, file ini itu nanti yang akan kalian kirim di Google Classroom. Silahkan ini nanti kalian kirim di Google Classroom. Silahkan dikirim
Dan nanti minggu depan kalian juga akan sama, kalian mengerjakan ini, dibuka lagi, kalian mengerjakan di sini dan filenya dikirim lagi. Begitu juga nanti seterusnya, kalian lanjutkan, filenya kirim lagi, kalian lanjutkan, kirim lagi, sampai nanti projectnya selesai, kalian akan ngirim satu file ini. Jadi maka dari itu, untuk pertemuan kali ini saya hanya menyampaikan tata cara persiapan sebelum kita mulai menggambar. Nanti minggu depan kita sudah menginjak ke membuat sebuah model, membuat sebuah objek apa yang perlu kita kerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan ini filenya disimpan, kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke, tugasnya jadi itu, silakan filenya dikirim saja. Jadi tugasnya hari ini silakan kalian mempraktekkan saja apa yang sudah saya sampaikan, kemudian filenya dikirim. Gitu ya. Oke, cukup pertemuan pada kali ini. Silakan dipraktekkan dan mudah-mudahan kalian paham dengan adanya video tutorial ini. Jika nanti ada yang kurang paham atau kalian tidak paham atau kalian bingung atau kalian masih ragu, silakan bisa dikonsultasikan atau ditanyakan dengan saya via WhatsApp. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.